Ya, sambil kita mulai. Nomor 1. ABCD adalah titik potong kurva dan persamaan garis. Jika AB merupakan bilangan bulat, maka A dikurang B tambah C kurang D. Gimana caranya? Ini Y sama dengan apa nih? 2X-nya pindah ya. Min 2X ditambah 11. Disubstitusi aja ya ke persamaan yang ini. Jadi apa? X kuadrat dikurang min 2X tambah 11 kuadrat sama dengan 0. Jadi X kuadrat ini jadi 4X kuadrat ya. Min 4X kuadrat. Tengahnya 2 dikali min 2, min 4 kali 11. Jadi min 44 dikali min jadi plus ya. Plus 44X 121 dikuadratkan ya. Kali min jadi min 121 sama dengan 0. Oke, ini jadi min 3X kuadrat ya. Kita pindahkan kanan aja. Biar jadi positif. 3X kuadrat. Ini jadi minus 44X. Ini jadi positif 121. Lalu kita faktorkan ya. Kita faktorkan 121. 3X kuadrat adalah 3 dikali 1 ya. 3X dikali X. Ini 11 sama 11 ya. Positif itu plus-plus atau min-min. Karena tengahnya min, ini jadi min-min ya. Yang pertama bisa X-nya 11 atau 11 per 3. Ya. Kalau X-nya 11, berarti Y-nya adalah, kita masukkan ke sini ya. Y-nya adalah min 2 dikali 11 ditambah 11 ya. Jadi min 22 tambah 11 jadi min 11 ya. Berarti A, B-nya, ini jadi A, B ya. A-nya 11, B-nya min 11. Kalau X-nya yang kedua ini ya, 11 per 3. Berarti Y-nya adalah min 2 dikali 11 per 3 ditambah 11 ya. Ini min 2 per 3 kali 11 ditambah 1 kali 11 ya. Jadi sepertiga kali 11 atau 11 per 3. Berarti X-nya 11 per 3, 11 per 3 ya. Ini jadi C, D. Berarti A kurang B tambah C kurang D. Tinggal disubstitusi ya. A-nya 11 dikurang min 11. Jadi tambah 11. Ini C kurang D. Tandanya sama ya. Jadi saling menghilangkan ya. 11 per 3 dikurang 11 per 3. Ini bisa dicoret. Jadi hasilnya 22 ya. Ada yang kurang jelas? Yang E. Ada yang tanya? Jelas, Pak. Oke, lanjut ya.
Banyaknya bilangan ratusan kelipatan 5 yang dapat disusun dari digit 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan digit yang berbeda. Ratusan berarti 3 angka. Kelipatan 5 berarti satuannya bisa 0, bisa 5 ya. Kalau yang satuannya 0. Kalau yang satuannya 0 berarti ratusannya ada 5 cara ya. Ini kan ada 6 angka nih ya. Satu angka dipakai di belakang berarti ratusan ada 5 cara. Puluhannya 4 cara. Karena berbeda ya. Yang belakang cuma 1 karena 0 ya. Ini jadi 20. Kalau satuannya 5. Ratusannya berapa? Ratusan cuma 4 ya. Kan 0 nggak bisa ditaruh di ratusan ya. 4 kali 4 kali 1. Jadi 16. Maka totalnya adalah 36 ya. Yang D. Ini masih relatif gampang ya. Tapi ini pernah keluar di simak nih ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ya. Sebut titik XY dalam bidang koordinat kartesius, di mana XY bilangan bulat dengan harga mutlak X kecil dari 4 dan harga mutlak Y-nya kecil dari 4. Dipilih secara acak. Setiap titik mempunyai peluang yang sama untuk terpilih. Peluang terpilihnya titik yang jaraknya dari titik asal tidak lebih dari 2. Ya. Tidak lebih berarti kurang atau sama dengan ya. Jarak dari titik asal berarti dia berbentuk lingkaran ya. Peluangnya berapa? Oke, kalau X kecil dari sama dengan 4, Y kecil sama dengan 4. Berarti kan X-nya di antara min 4 dan 4 ya. Y-nya juga sama di antara min 4 dan 4. Berarti kira-kira daerah sampelnya itu jadi persegi ya. Ini 4, ini min 4. Min 4 sama 4 ya. Ini sampelnya ya. Di antara persegi. Ini 4. Nah, ditanya peluang yang jarak dari titik 0 itu 2 ya. Berarti kan merupakan lingkaran ya. Jadi sampelnya ini kan 8 dari min 4 ke 4 ya. Sampelnya ada berapa? 8 bukan 8 karena ini dihitung ya. 4 dikurang min 4 8 tapi kan ada 0 ya. Sampelnya berarti vertikal 9, horizontal 9 ya. 9 kali 9 jumlah titiknya ya, bilang bulat ada 81. NA-nya berapa? Ada berapa titik? Ya, ada berapa titik yang bilang bulat? Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tengah-tengahnya 5, di atas ada berapa titik yang di dalam lingkaran. Ini kan udah nggak bulat nih yang 2,2 ya. Di sini 1, 2, 3. Ya. Di sini ada terkena 1 ya. Jadi 4 di atas sumbu X, 4 di bawah sumbu X. Yang di sumbu X-nya ada 5. Berarti CNA-nya ada 13 ya. 4 di atas sumbu X, 4 di bawah sumbu X. Yang di sumbu X-nya ada 5. Jadi 13. Maka peluangnya adalah 13/81. Yang B. Ada yang kurang jelas?
Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya lanjutkan. Diketahui bahwa X A1, A2, A3, dan Y, dan X B1, B2, B3, B4, B5, Y, dengan X tidak sama dengan Y, adalah dua buah barisan aritmetika. Maka A3 min A2 dibagi B5 min B3 adalah berapa? Ini dua barisan aritmetika. Yang pertama, yang ini, ya. X ke Y, ini kan berapa beda nih? 1, 2, 3, 4 ya. X ke Y itu 4 beda ya. Jadi, kalau bedanya B1 deh ya. B1 udah deh ya. Pakai P deh ya. Y dikurang X, beda itu ini dibagi 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kalau barisan yang kedua, kita anggap niki deh ya. Bedanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. X ke Y itu 6 beda. Jadi Y min X dibagi 6. Nah yang ditanya, A3 min A2 dibagi B5 min B3. Ya. A3 min A2 itu satu beda ya. Berarti cuma P. Sedangkan B5 ke B3 ya, dari sini ke sini. Ini dua beda ya. Dua beda berarti 2 ki. 2 ki tinggal kita substitusi aja ya. Si P tadi kan Y min X per 4 ya. Ini Y min X per 4. Dibagi 2 kali Ki-nya Y min X per 6 ya. Nanti Y min X-nya bisa dicoret ya. Sama-sama. Ini 2 sama 6-nya jadi 3 ya. Oke, seperempat dibagi sepertiga. 3 naik ke atas ya. Jadi 3 per 4. Oke, jawabannya adalah C ya. Ada yang kurang jelas? Pak, Ya. itu nyari beda tuh dari yang Y min X bagi 4 itu ya Pak, bedanya. Iya, sama misalnya kayak gini. Misalnya barisan aritmetika 2, 5, 8, 11 deh ya. Ini misalnya, enggak nih contoh ya. 11 ke 2, ini kan ada berapa beda? 1, 2, 3 kan? Ya enggak? Bedanya kan 11 dikurang 2 dibagi 3. Ya. 9 bagi 3, 3. Bisa dipahami? Itu yang ditanyain Jelita. Iya. Iya. Ada lagi yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Banyaknya bilangan bulat M yang membuat persamaan ini tidak mempunyai akar real, ya. Tidak punya akar real. Ada berapa bilangan bulat? Yang pertama kalau penyebutnya 0, jadi nggak real ya. Yang bikin penyebutnya 0 kan ini ya, M-nya sama dengan 0 ya. Di sini M sama dengan 1 ya. Itu udah tahu untuk 0 sama 1, itu jadi tidak real ya. Sekarang kalau M-nya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 1, berarti kita bisa kali silang ya. Sekarang kali silang. M dikali ini ya, yang sebelah kiri. M kali X dikali X min 1 dikurang M kali M min 1 ya. Oke, kurang ke bawah.
Oke, terus yang ini X kali silang ya. X dikali ini ya. X min 1, M min 1. Ini kalau M-nya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 1, baru bisa kita kali silang ya. Oke, tinggal dikaliin ya. Jadi gimana? Sebelah kiri, sebelah kanan. Ini jadi mx kuadrat. Ya. Mx kuadrat. Mx dikali min 1, min mx. Min m dikali m, min m kuadrat. Min m kali min 1 plus m. Ya, ini x kali m kali x. Jadi mx kuadrat ya. Min m kali x, min mx. Min x kali x, min x kuadrat. Yang belakang kali belakang plus 1. Jadi plus x ya. Yang sama di sebelah kiri, sebelah kanan bisa kita eliminasi ya. Min mx, min mx. Oke, tersisa ini ya. Tersisa min m kuadrat plus m, min x kuadrat plus x ya. Kalau kita pindahkan ke kiri semua, berarti x kuadrat minus x min m kuadrat plus m sama dengan 0. Kan tadi tidak punya akar real ya. Syarat tidak punya akar real kan itu d-nya kecil dari 0 kan. Oke, kita cari d-nya min b kuadrat. B kuadrat jadi 1 dikurang 4 kali a kali c ya. 4 kali 1 dikali min m kuadrat plus m kecil dari 0. Ini 4m kuadrat min 4 kali m min 4m ditambah 1 kecil dari 0. Ini kuadrat sempurna ya. 2m min 1 kuadrat kecil 0. Nah, sesuatu yang dikuadratkan bisa negatif nggak? Nggak bisa kan? Ya, jadi ini nggak ada yang memenuhi ya. Jadi selain 0 dan 1, tidak ada M yang memenuhi. Jadi yang membuat persamaan ini menjadi tidak real cuma 1 dan 0 aja ya. Jadi ada berapa bilangan? Ada 2 ya. C jawabannya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Itu kenapa jawabnya 2, Pak? Apa? Kenapa apa? Cuma 2? Hah? Kenapa? Halo? Vi? Siapa yang nanya tadi ya? Beno? Halo Vi? Kenapa Vi? Hah? Beno, Pak, yang nanya. Aku baru. Oh Beno, kenapa Beno? Mana Beno-nya? Ben, kenapa Ben? Suaranya nggak terlalu jelas tadi. Banyaknya bilangan bulat yang ditanyain ya. Yang bikin tidak real kan, jadi cuma 1 dan 0 ya. Tadi 1 dan 0 itu kalau dia kan penyebut nggak boleh 0 ya. Jika M1 penyebutnya 0, jadi nggak real. Jika M0 juga sama. Ada lagi yang kurang jelas? Pak, kenapa dikali silang ya, Pak? Iya, kali silang. Kali silang untuk M yang tidak sama dengan 0 dan M tidak sama dengan 1 baru bisa kita kali silang ya. Bisa dipahami, Jelita? Oh, Pak. Yang lain? Oke, udah selesai nyalinnya.
Oke, kalau udah lanjut ya. Diketahui fungsi rasional akan ke rasional juga ya. Yang memenuhi f(x) sama dengan x plus 1 dikali fx min x adalah oke, gimana cara ini? Ini ada fx ya. Kita misalkan untuk sembarang x sama dengan n ya, x sama dengan n, sembarang x sama dengan n, berarti si fn ini kan di sini ya, fx sama dengan fn sama dengan 1 ya. Fn sama dengan 1. Berarti kalau di sini fn ya, f dari fn ini untuk sebarang fx sama dengan n ya. F dari fn sama dengan n tambah 1 dikali fn ya dikurang n ya. Jadi fn-nya 1 ya. F dari 1 sama dengan n tambah 1. Ini tadi 1 ya. Dikurang n. Nah, ini kan jadi n tambah 1 dikurang n ya. N kurang n bisa dicoret. Jadi sama dengan 1 ya. Jadi jawabannya yang C ya. Ada yang kurang jelas? Itu FN1. Ya. Suaranya keputus nih. Halo. FN1-nya dari mana? Ini yang tengah nih, fx. Ini kan 1 pertama nih, ya. Si f1, fn1, misalin aja. Kan f dari something gitu ya. Something-nya kan 1 nih, ya. Nih, something di soal f something-nya 1. Something itu kan fx ya, atau fn sama juga. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, udah selesai nyalin ya? Udah, Pak. Oke, lanjut ya. Diketahui fx akar dari 2 minus 2, akar 2x plus 3. Dan xt itu nilai tengah dari domain fx ya. Dari asalnya ya. Ditanya nilai tengah dikuadratkan. Nah, ingat kalau akar kan syarat pertama dulu ya. Syarat pertama yang dalam akar itu kan tidak boleh negatif ya. Berarti 2x plus 3 harus lebih besar atau sama dengan 0 ya. Artinya x-nya harus lebih besar dari min 3/2 ya. Syarat kedua yang dalam akar yang besar ya. Syarat yang kedua berarti 2 dikurang akar 2x plus 3 itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti si yang di dalam akar harus, ini kan pindah ya. Yang minus ini akarnya pindah ke kanan. Berarti si akar 2x plus 3 itu lebih kecil atau sama dengan 2 ya. Kalau kita kuadratkan jadi 2x plus 3 kecil sama dengan 4 ya. Berarti si 2x kecil sama dengan 1. Berarti x-nya kecil sama dengan 1/2 ya. Jadi syarat pertama yang ini ya. Syarat kedua yang ini ya. Oke. Jadi domainnya antara ya. Domainnya
antara min 3/2 sampai setengah ya. Berarti nilai tengahnya berapa nilai tengahnya? Nilai tengahnya jadi kan nilai tengahnya berapa? Ini kan sama-sama setengah ya. Setengah dari akhir kurang asal aja ya. Akhirnya kan setengah. Ini negatif ya. Atau ditambah juga boleh. Min 3/2 ditambah setengah ya. Nilai tengah. Min 3/2 tambah setengah kan jadi min 2/2 atau min 1 ya. Min 1 kali setengah. Jadi nilai tengahnya min setengah ya. Yang ditanya F dari nilai tengah kuadrat ya. Oke, tinggal kita masukkan ya. Ini bisa pakai harga mutlaknya kalau kuadrat ya. Oke, tinggal dimasukin pakai harga mutlak kuadrat ya. 2 dikurang, ini akar, sorry. Akar dimasukin ke persamaan yang pertama ya. Akar 2 dikali min setengah ya. Ditambah 3 kuadrat. Oke, 2 dikali min setengah, min 1 ditambah 3. Jadi 2 ya. Ini 2 kali min setengah, min 1 tambah 3, 2. Ini akar dikuadratin jadi akarnya hilang ya. 2 minus akar 2 ya. Yang E. Ada yang kurang jelas? Yang nyari syarat kedua yang 2 min akar 2x plus 3 itu dikuadratin dulu, Pak. Bukan dikuadratin, kan syarat dalam akar kan harus, misalnya akar A. A itu kan harus besar sama dengan 0 ya. Syarat yang kedua kan yang akar yang besar. Syarat yang pertama akar yang kecil di dalam ini. Bisa dipahami nggak? Syarat pertama akar yang kecil di dalam. Syarat yang kedua itu akar yang besar. Syarat di dalam akar itu kan syaratnya harus besar atau sama dengan 0 ya. Nggak boleh akar negatif jadi nggak real. Bisa dipahami nggak Zelita? Masih ada yang kurang jelas? Siapa? Ada lagi yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Masih ada yang nyalin? Kalau nggak lanjut kita. Lanjut ya. Diketahui X memenuhi pertidaksamaan ini. Nilai P yang memenuhi pertidaksamaan ini apa? Ayo teliti. Di pertidaksamaan itu ada yang menarik. Cek diskriminannya ya. Ingat kalau persamaan dalam pecahan, kalau ada persamaan kuadrat, pecahan dalam bentuk kuadrat, cek diskriminannya ya. D itu kan B kuadrat min 4AC ya. Nah, karena ini negatif ya. Jadi kalau A sama C-nya tandanya sama itu cek diskriminan curiga ya. Ini kan 1 sama 1 ya. D-nya 1 dikurang 4 ya. 1 dikurang 4. Berarti kan D-nya negatif ya. Karena D-nya negatif berarti definite. Karena A-nya positif berarti definite positif ya. Karena definite positif, berapapun nilai X pada penyebut, hasilnya pasti positif ya. Jadi karena penyebutnya positif, ya, berarti semua ruas bisa kita kali dengan ini ya. Dikali penyebut ya. Semua ruas bisa kita kali dengan penyebut. Kali penyebut. Kalau ininya negatif, kalau penyebutnya negatif, bisa dikali tapi berubah tanda. Tapi nggak boleh dikali kalau penyebutnya 0 ya.
Oke, semuanya kita kali dengan X kuadrat ini ya. Yang min 3 kita kali ini jadi min 3 X kuadrat, min 3 kali min X plus 3X, min 3 kali plus 1, jadi min 3 ya. Kecil dari X kuadrat plus PX min 2. Kecil dari yang ruas kanan dikali penyebut 2X kuadrat min 2X plus 2. Oke, kita kerjaan satu-satu ya. Satu-satu yang ini dulu nih. Ya. Ini saya hapus saja ya, yang ini. Oke, kita pilih sebelah kiri ya. Min 3X, min 3X kuadrat. Ini X kuadratnya kita pindahin kiri langsung ya. Jadi min 4X kuadrat. PX pindah kiri. Jadi plus 3 dikurang P kali X ya. Min 3. Min 2-nya pindah ke kiri jadi plus 2. Jadi min 1 ya. Kecil dari 0. Lalu gimana? Kita cek apa? Ini D-nya gimana D-nya? Kan tadi D-nya negatif ya. Itu X yang memenuhi pertidaksamaan. D-nya 3 min B kuadrat min 4AC ya. 3 min P kuadrat dikurang 4. Ini min kali min kali min jadi min ya. 4 dikali 4 kali 1. Jadi atau dibikin 4 kuadrat ya. Ini jadi bisa selisih kuadrat nih ya. Selisih kuadrat. A kuadrat min B kuadrat kan A plus B kali A min B kan. Jadi bisa 3 min P plus 4 dikali 3 min P min 4 ya. Ini P-nya 3 tambah 4, 7 ya. Jadi P-nya 7. Ini pembuat nolnya min 3 dikurang 4 min 1. Min P min 1 berarti P-nya min 1 ya. Karena lebih kecil berarti P di antara ya. Di antara min 1 dan 7. Oke, yang kedua. Yang kedua yang ke kanan ya. Yang ini. Oke, kita pindahkan ke kanan aja ya, biar positif ya. X kuadrat pindah kanan. Jadi 2X kuadrat dikurang X kuadrat ya. Min 2 dikurang P ya. Min 2 kurang P berarti min P min 2X ya. Pindah kanan min 2 tambah 2 jadi plus 4. Ini pindah kanan berarti kalau ngelihat dari kanan itu lebih besar dari 0 ya. Oke. Lebih besar dari 0. Oh, enaknya dibuat gimana ya? Oh, itu P min 2 atau P plus 2, Pak? Oh ya, sebentar. Ini kita miripin sama yang sebelah kiri aja biar enak deh. Ya. Miripin cara kerja yang kiri aja deh ya. Kalau dipindahin kiri semua kan itu min X kuadrat. Ini jadi plus ya. Plus P plus 2X. 2 pindah kiri jadi min 4. Ini kecil dari 0. Kita lihat dari sebelah kiri ya. Berarti si pertidaksamaan kecil 0. Berarti D-nya kan kecil dari 0 ya. Selalu di bawah. Selalu negatif. Seperti tadi. Berarti D-nya kecil 0 ya. Sama kayak tadi ya. B kuadrat min 4AC. P plus 2 kuadrat dikurang 4 kali, ini kan min kali min jadi plus ya, min 4 kali min 1 kali ini ya. Jadi min 4 kuadrat kecil 0. Nah, mirip-mirip sama yang tadi sebelah kiri kan ya.
A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B ya. Jadi P plus 2 plus 4 dikali A min B plus P plus 2 min 4. Ini kecil 0 ya. Pembuat nolnya kan ini plus 6 jadi min 6. Ini min 2 ya. Jadi plus 2. Karena lebih kecil berarti P-nya di antara min 2 dan 2 ya. Kita cari irisannya dari yang pertama sama yang kedua. Pertama min 1 sampai 7. Ya. Yang kedua di antara min 6. Di antara min 6 dan 2. Ya. Nah, berarti irisannya yang ini ya. Di antara min 1 dan 2. Yang E. Ada yang kurang jelas? Silakan. Pak, itu yang P plus 2 kuadrat kurang kurang 4 kuadrat tuh kenapa jadi kayak gitu, Pak? Yang sebelah kanan, sebelah kiri ya? Yang Yang kanan. Yang sebelah kanan, ini nih. Yang ini ya? Hah? Iya. Ya, ingat kan A kuadrat dikurang B kuadrat, itu kan sama juga A plus B kali A min B. Ya, A-nya itu P plus 2, B-nya ini. Oh iya. Ada lagi yang kurang jelas? Sama kayak yang ini juga sama caranya. A kuadrat min B kuadrat. Pak, kalau misalnya dia definite negatif, berarti dibalik ya Pak tandanya? Ini nggak ada yang dibalik nih. Ini kan tadi nih. Ini kan pindahin ke kiri. Yang iya, pindah ke kiri. Kan fungsi kuadratnya, ya, fungsi kuadratnya, ini fungsi x, fx ya. Fungsi kuadratnya itu kecil dari 0. Kan berarti si fungsi kuadratnya selalu di bawah sumbu x. Kalau selalu di bawah sumbu x atau selalu di atas sumbu x, kan dia definite negatif kan? Kalau ini di bawah sumbu x definite negatif. Gitu. Kalau definite positif, D-nya pasti kecil 0 juga. Cuman A-nya positif. Ada lagi yang kurang jelas? Ini definite positif, ini definite negatif ya. Dua-duanya definite itu D-nya pasti negatif ya. Oke Pak. Iya. Jangan ragu. Ya, kalau masih bingung tanya. Kalau masalah ngitung kan tinggal ketelitian, tapi masalah Pak, maksudnya definite gimana, Pak? definite itu D-nya negatif, lebih negatif ya. D-nya negatif. D itu kan yang B kuadrat min 4AC ya. Jadi fungsi kuadrat kalau digambarkan bentuknya parabola ya. Kalau definite atau D-nya negatif, si fungsinya selalu positif atau selalu negatif ya. Selalu di atas sumbu X atau selalu di bawah sumbu X. Kalau yang selalu di atas sumbu X atau selalu positif itu kalau A-nya positif. Kalau definite negatif, A-nya negatif. Bisa dipahami? Ini kan fungsi kuadratnya negatif ya. Berarti dia definite negatif. Ini kecil 0 berarti definite negatif. Tapi kalau misalnya fungsi kuadratnya lebih besar dari 0, ya berarti kan selalu positif. Dia definite positif. Tetap D-nya pasti kecil 0 ya. Ada lagi yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui matriks A merupakan matriks singular. Ditanya ini. Syarat matriks singular apa? Determinan dari A-nya 0 ya. Itu singular. Oke, tinggal kita substitusi. Berarti determinan kan AD min BC ya. 2 dikali 1, 2 dikurang ini ya. Ini saya taruh depan deh ya. A logaritma 1 per Z. Itu kan berarti Z pangkat min 1 ya. Dikali, ini Z log B ya. Z log
B sama dengan 0. Pangkat bisa maju ke depan ya. Bisa maju ke depan. Lalu ini Z sama Z. Jadi bisa dicoret ya. Jadi A log B. Nah, jadi tinggal 2 dikurang. Ini kan dikali min 1 jadi plus ya. Plus A log B sama dengan 0. Atau A log B-nya berarti sama dengan 2-nya pindah. Jadi min 2 ya. A log B-nya itu min 2. Sampai sini oke? Berarti kita bisa kerjain soalnya ya. Ini A log B pangkat 3 dari A. Bisa kita urai ya. Ini 3-nya bisa maju ke depan. Ini kan perkalian jadi bisa jadi penjumlahan ya. 3 A log B. Ini perkalian jadi penjumlahan. Jadi ditambah A log A. Ditambah, ini dibalik ya. Dibalik. Sisi Z log B-nya ditaruh di belakang ya. Ini pindah ke belakang kan Z log B ya. Pangkatnya bisa maju ke depan ya. Pangkat ini bisa maju ke depan. Nanti Z sama Z bisa dicoret ya. Jadi 2 ini Z sama Z coret jadi B ini Z log A yang dari depan pindah ke belakang ya. Z log A berarti B log A ya. Sampai sini ada yang kurang jelas nih. Oke, lanjut ya. A log B-nya kan min 2. Berarti 3 dikali min 2. Ini A log A itu 1. Ya. Nah, kalau A log B min 2, berarti kalau B log A 1 per min 2 ya. Ditambah 2 dikali 1 per min 2. Ini berarti min 6 tambah 1. 2 dibagi min 2 jadi min 1 ya. 1 min 1 coret. Jadi hasilnya min 6 ya. Jawaban yang B. Ada yang kurang jelas? Silakan kalau yang masih ragu-ragu. Wah, kayaknya gampang ya. Bisa paham semua. Ada yang masih kurang jelas? Jelas, Pak. Sip. Kalau udah kita lanjut ke nomor berikutnya. Jika F0 sama dengan 0, turunan pertama untuk X sama dengan 0, 2. Nah, ditanya turunan dari ini. Waduh, seru ya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Untuk X sama dengan 0. Berarti turunannya gimana? Kan yang pertama ya. Yang pertama di depan turunan F aksen. F aksen dari ini ya. Dari yang dalam ini. Dikali untuk F-nya 0 ya. Untuk F-nya 0. Ini kan turunan dari X-nya 0 ya. Untuk F0 dikali dalam diturunin kan? Ya. Yang dalam ini diturunin. F aksen dari bla 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 F0 ya. Dikali lagi turunan di dalamnya ini kali lagi ya. Jadi sampai ini kan tadi F-nya ada 6 ya. Yang terakhir turunan yang paling belakang, yang paling dalam ya. Yang terakhir dikali turunan dalam ya. F aksen dari 0. Nah, F aksen 0 di soal diketahui kan 2 ya. Ini 2. Nanti ini juga yang sebelah sininya 2 juga. Ini 2 juga. Ada berapa kali? Tadi kan ada 6 kali kan? Ya. Ada 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini yang tinggal jadi 2 pangkat 6 deh. Ya. 2 pangkat 6 berapa? 8 kali 8, 64 ya. B. Ada yang kurang jelas?
Ada yang tanya? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Jika Y fungsi X, akar 3 sin X plus cos X, dan seterusnya, maka nilai minimum dari Y, ingat minimum, itu gimana? Nilai minimum. Boleh turunan atau cari, kita uraiin yang YX-nya dulu aja ya. Kita coba uraikan. Y depan kali depan. Depan kali depan. Akar 3 kali akar 3. 3 kali 3 jadi 9 ya. 9 sin X kali cos X ya. Oke, depan-depan udah. Terus depan belakang. Depan belakang berarti min 3 akar 3 sin X kali sin X berarti sin kuadrat X. Lalu belakang kali depan. Ya. 3 akar 3 cos X kali cos X berarti cos kuadrat X. Belakang kali belakang min 3 sin X cos X. Sin X cos X. Oke, langkah berikutnya gimana? Ini positif 3 akar 3 cos kuadrat X ya. Min 3 akar 3 sin kuadrat X. 9 sin X cos X dikurang 3 jadi plus 6 sin X cos X. Oke, ini sama-sama 3 akar 3. Bisa kita keluarkan ya. Cos kuadrat X min sin kuadrat X. Ditambah, ini kan bisa kita ubah jadi 3 kali 2. Ya, sin X cos X. Ya. Sin X cos X. Cos kuadrat itu apa cos kuadrat? Cos kuadrat min sin kuadrat. Ini kan jadi sin 2x nih ya. Ini bisa ubah jadi 3 sin 2x. Yang ini gimana? Cos kuadrat x min sin kuadrat x itu kan cos 2x ya. 3 akar 3 cos 2x. Oke, kita ubah ke dalam bentuk k cos x ya. K cos x. K-nya akar dari 3 akar 3 kuadrat ya. 3 akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. 9 kali 3, 27. 3 kali 3, 9 ya. Akar 36 itu 6 ya. K-nya 6. K-nya 6 berarti dia sama juga 6 cos 2x min theta ya. 2x min theta. Ini ngerubah ke ini ya, bentuk ini. Ditanya nilai minimum. Nilai minimum dari cos adalah min 1 kan? Ya. Nilai minimumnya berarti 6 dikali min 1. Berarti negatif 6 ya. Yang A. Ada yang kurang jelas? Rumus awal K-nya itu apa, Pak? Hah? Itu kan dari bentuk cos X ya plus B sin X sama dengan K cos ya X min theta ya. Si K-nya
akar A kuadrat plus B kuadrat. Ya, jangan sampai lupa ya. Ngitungnya mungkin nggak terlalu susah, tapi jangan sampai lupa rumusnya, sayang. Ada lagi yang tanya? Pak, itu kalau nulisnya cuma 6 cos 2x juga nggak masalah kan? Karena cos itu dikurang sama di kuadrat 1 kuadrat 2 sama ya. Sebenarnya nanti kan tangan theta. Cuma di sini tanya nilai minimum ya nggak pengaruh ya. Kalau nilai maksimum ini pakai 1, kalau nilai minimum jadi pakai min 1 ya. Oke, lanjut ya, biar banyak yang dibahas nih. Diketahui deret aritmetika terdiri dari n suku. Suku awal deret aritmetika tersebut merupakan jumlah n suku. N suku pertama bilangan genap. Ya. Maka jumlah deret aritmetika. Nah, suku awalnya kan jumlah bilangan genap. Kalau jumlah genap gimana sih jumlah genap? Genap kan 2 tambah 4 tambah 6 ya, dan seterusnya. Suku terakhirnya kelipatan 2 berarti 2n ya. Kalau pakai rumus itu kan n per 2 suku pertama dikali suku terakhir ya, ditambah suku terakhir. Suku pertamanya 2 deh, 2 tambah 2n ya. 2-nya bisa dibagi ya. Jadi ini n kuadrat plus n ya. Itu S genap. Nah, tadi barisan aritmetika suku pertamanya kan si ini ya. Si jumlah genap ya. Berarti yang ditanya ini jumlah aritmetikanya si Sn-nya, rumusnya kan S per n per 2 dikali Sn apa rumus Sn, jangan sampai lupa ya, n per 2 2a plus n min 1 kali beda ya. Nah, suku pertamanya ini yang jumlah bilangan genap. Berarti 2 dikali n kuadrat plus n ditambah n min 1 dikali bedanya tadi n ya, kali n. Nah, tinggal kita urai ya. Ini n per 2 2n kuadrat ya, 2 kali n kuadrat ditambah 2 kali n, 2n. Ini n kali n kuadrat ditambah min 1 kali n. Sorry, bukan tambah ya, min ya. Min n. Oke, jadi 2n kuadrat ditambah n kuadrat. Jadi 3n kuadrat ya. 3n kuadrat, 2n dikurang n, jadi plus n. Nah, tinggal kita lirik pilihan gandanya mana yang cocok ya. Ini ada yang dipisah, berarti ini dikali ya. 3 kali n-nya pangkat 3 ya. 3n pangkat 3 dibagi 2. Terus yang ini kali yang depan. Ditambah n kuadrat plus n ya. Per 2, sorry. Oke, jadi jawaban yang cocok adalah C ya. Ada yang kurang jelas? Pak, itu A-nya kenapa n kuadrat plus n? Kan sini di soal dibilangin suku awal deret tersebut merupakan jumlah n suku pertama bilangan genap. Nah, gitu ya. Ini kan yang kita cari tadi jumlah n suku bilangan genap. Ini menjadi suku pertama. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak, Ya. suku terakhirnya kenapa 2N, Pak? Kalau bilangan genap kan 2 kali n. Kan bilangan genap kan dikali 2 kan. N yang suku pertama 2 kali 1, suku kedua 2 kali 2, suku ketiga 2 kali 3. Suku ke n 2 kali n kalau bilangan genap. Oke nggak? Oke, Pak.
Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi kita pindah ke soal berikutnya. Misalkan M dan N adalah akar-akar persamaan ini. Ya. Persamaan kuadrat yang mempunyai akar ini dan ini adalah, ingat kalau persamaan kuadrat yang akar-akarnya P dan Q adalah X kuadrat dikurang P jumlahnya ya. Jumlah akar ditambah hasil kali akar ya. Nah, berarti kita cari jumlahnya ini ya. Yang 1 per M kuadrat ditambah 1 ditambah, pertama jumlah akar ya. 1 per N kuadrat ditambah 1. Oke. Ini 1 tambah 1, 2. Bisa kita tulis dulu ya. 1 per M kuadrat tambah 1 per N kuadrat, berarti kan kita samain penyebutnya ya. Penyebutnya ini M, N kuadrat ya. Disamakan penyebutnya. Lalu M kuadrat, di atasnya pembilangnya kan dikali silang ya. N kuadrat kali 1 ditambah M kuadrat kali 1 ya. M kuadrat ditambah N kuadrat ya. M kuadrat tambah N kuadrat diuraiin jadi M plus N kuadrat dikurang 2MN ya. Nah, M tambah N itu kan jumlah akar dari persamaan kuadrat yang pertama ya. Berarti 2 ditambah M tambah N min B per A ya. 5/3 kuadrat ya, dikurang 2 dikali hasil perkalian C per A, 1/3. Dibagi MN tadi perkalian 1/3 kuadrat ya. Oke, jadi berapa tuh? Sama dengan 2. Ini 25. Sama dengan, ini sama-sama kita bikin per 9 deh ya. Per 9. Ya, 5 kuadrat itu 25. Dikurang, ini kan 2/3. Sama-sama kita kali 3 biar jadi 9 ya. 6/9. Dibagi 1/3 kuadrat atau dikali 9 deh boleh ya. Dibalik ya. Dikali 9. Ini jadi berapa nih? 25 kurang 6 itu 19 ya. 19. Berarti ini yang dikali 9 bukan yang itu. Dikali 9 cuma yang belakangnya doang ya. Ya, yang belakangnya doang ya. Ini kan tadi salah di sini. Bukan pernya, nah gitu ya. Oke, berarti 2 ditambah, ini 9 coret, ini 19 ya. Jadi 21. Nah, jumlah akarnya 21. Berarti yang ini pasti salah nih, D sama E ya. Min 21, B juga, C juga salah ya. Tinggal kita cari yang belakangnya, hasil perkalian ya. 1 per M kuadrat ditambah, ditambah 1 dikali 1 per N kuadrat ditambah 1 ya. Depan kali depan berarti kan 1 per MN kuadrat ya. Nah, terus ini kali 1 tambah ini kali sini ya. Berarti tadi udah kita hitung tuh yang 1 per M kuadrat ditambah 1 per N kuadrat ya. Terus belakang kali belakang 1 kali 1 1 ya. Ini 1 per MN kuadrat kan berarti ini kan 1/3 kuadrat dibalik ya. Jadi 9 ya. 9, ini tadi kita udah hitung nih ya. 19 tadi ya. Ditambah 1. 20 tambah 9 berarti 29 ya. Oke, jadi persamaan kuadratnya udah dapat deh ya. Yang tadi jumlahnya 21, hasil kalinya 29 ya. Persamaan kuadratnya berarti X kuadrat minus jumlahnya, minus 21X, ditambah hasil kalinya ya, 29, sama dengan 0. Jadi jawabannya yang B ya. Ada yang kurang jelas?
Oke, kalau cukup jelas lanjut ke nomor berikutnya. Misalkan fx menunjukkan jumlah angka-angka dalam bilangan positif x. Ya, jumlah angka-angka dalam bilangan positif x. Misalnya F9. F9 berarti 9. F78 berarti 7 tambah 8, 15. Gitu ya. Jika x terdiri dari dua angka yang memenuhi f of x sama dengan 3. Ya. Ini hasilnya 3 nih. Ya. Berarti kalau 3 itu bisa jadi 1 tambah 2 gitu kan, 2 tambah 1. Bisa juga 3 tambah 0 ya. Kalau 0,3 udah bukan puluhan lagi kan. Terus kan hasil akhirnya 3. 3 itu bisa dapat dari 12. Nah 12 kita uraiin lagi ya. 12 itu bisa 3 tambah 9 ya kan. Bisa 4 tambah 8. Bisa 5 tambah 7. Bisa 6 tambah 6. Ya, atau kebalikannya ya, 75, 84, 93. Ya enggak? Terus kalau 21 sama 12 sama ya, 21 enggak mungkin ya. 30 enggak mungkin juga ya. 21 ini 10 sama kayak tadi ya. 21 jumlah dua angka jumlah dua angka satuan kan enggak mungkin dari 21 ya. Paling banyak kan 18. 30 juga nggak bisa ya. Jumlah dua angka satuan paling banyak itu 18. Oke, jadi ada berapa nilai? Yang ditanyakan banyaknya bilangan X yang terdiri dari dua angka ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3. Ada yang sama nggak? 21, 30. Jadi berapa itu? 12, 21, 30, 39, 48, ya 57, 66, 75, 84, 93 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 10 angka ya. Ada 10 angka. Yang E ya. Ada 10 nilai X. Ada yang kurang jelas? Pak, itu 12-nya ngambil dari yang 3 itu, Pak. Iya. Betul. Kan EOF dari X ya. Ini berarti F dari Fx. Ada lagi yang kurang jelas? Oke, lanjut. Luas suatu area peternakan 200 meter persegi. Untuk membuat sebuah kandang ayam, rata-rata diperlukan tempat seluas 10 meter persegi. Dan untuk kandang kambing diperlukan 20 meter persegi. Berarti kalau persamaan luasnya, kalau ayam tadi 10 ya. Ayam misalnya X ya, X ayam, Y-nya kambing ya. Ini persamaan luas berarti 10X ditambah 20Y ya. Itu nggak lebih dari 200 ya luasnya. Nah, area peternakan tersebut tidak dapat menampung lebih dari 12 kandang ayam dan kandang kambing ya. Berarti jumlah kandangnya nggak boleh lebih dari 12 ya. Hasil dari sebuah kandang ayam 110.000. Hasil dari sebuah kandang kambing 200.000 per hari ya. Jika di suatu hari tidak ada ayam kambing yang mati, berarti hidup semua, maka hasil dari semua ini kita eliminasi aja ya. Eliminasi kita kali 10 deh ya. Kita kali 10. Yang ini kali 10 ya. 10, ini 10. Ini 120 ya. Kalau kita kurangi, ya kan? Berarti 10Y sama dengan 80. Berarti Y-nya 8 ya. Tadi X tambah Y 12, berarti X-nya 4 ya. Oke, tinggal kita masukin ke keuntungan tadi ya.
Ayam kan 110, ada 4. 4 dikali 110.000. Kambingnya ada 8, 8 dikali itu 200.000 per hari ya. Jadi 440 ditambah 1.600 ya. Jadi 2040 ya. Tambahin 1000 tadi ya. Yang C relatif gampang ya, yang penting teliti aja. Ada yang tanya? Oke, gampang ya. Himpunan titik-titik yang memenuhi pertidasaman. Y min 2X besar 0. Y besar dari 4 min X. Ya. Seluruhnya berada di kuadran keberapa? Langsung kita buat sketsa aja ya. Ini kan X-nya, ini melalui 0,0 ya. Y sama dengan 2X. Kalau Y sama dengan X membagi 2, Y sama dengan 2X berarti yang agak curam naiknya ya. Oke. Terus ini X-nya 0, Y-nya 4, Y-nya 0, X-nya 4 ya. 4,4. Nah, 44. Oke. Ini Y lebih besar ya. Ini Y lebih besar dari 2X. Berarti di atas ya. Ini Y besar dari sana sama-sama di atas ya. Berarti yang diarsir yang ini kan. Nah. Berarti ada di kuadran keberapa? Kuadran 1 sama kuadran 2 ya. Ya betul. Kuadran 1 sama kuadran 2. Yang B ya. Ada yang tanya? Oke, lanjut. Jika nilai A memenuhi ini, tambah ini, tambah itu, sama dengan 200 adalah. Oke, seperti tinggal dibalik aja ya. A log 10 ditambah A log. Nah, karena penjumlahan kan bisa jadi perkalian ya. Atau pelan-pelan dulu deh ya. A log akar 10. A log itu, ini kan setengah dikali setengah ya. Atau pelan-pelan akar 10 dan seterusnya sama dengan 200 ya. Ini penjumlahan bisa kita gabungin ya. Bisa jadi perkalian. Oke, A logaritma 10 dikali, ini kan 10 pangkat setengah ya. 10 dikali 10 pangkat setengah, dikali 10 pangkat seperempat, dan seterusnya. Berarti pangkat 1 ditambah setengah, ditambah seperempat, dan seterusnya ya. Sama dengan 200 dibikin A log A pangkat 200 ya. A lognya bisa kita coret ya. Ini kan barisan apa nih? Barisan geometri ya. Barisan geometri yang suku pertamanya 1, rasionya setengah ya. Setengah dibagi 1. Berarti pangkatnya kita cari pakai barisan, ini kan barisan apa? Geometri tak hingga ya. A per 1 minus R ya. A-nya 1 dibagi 1 minus R. R-nya setengah. Sama dengan tadi A pangkat 200 ya. A pangkat 200. 1 dikurang setengah, setengah ya. Jadi 1 dibagi setengah, 2 kan. Jadi A pangkat ini 10 kuadrat ya. 10 kuadrat sama dengan A pangkat 200 ya. Yang ditanya itu nilai A ya. Sama-sama kita pangkat 1/200 ya. 1/200. Jadi 10. 2 dikali 1/200 jadi 1/100 ya. Ini A. Jadi jawabannya adalah 10 pangkat 1/100 yang D. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Jika A adalah inverse dari matriks ini, maka A dikali ini sama dengan 1/3 akan menghasilkan X dan Y-nya berapa? Ya. Nih, kalau X dan Y kan A-nya pindah nih dari depan pindah ke depan ya. Pindah jadi inverse kan?
pindah jadi inverse. Berarti si XY, ya, si XY itu sama dengan 1/3, ya, 1/3 ini dikali inverse-nya dari ini ya. Inverse-nya dari ini, AD per AD min BC, min 5 tambah, berapa tuh? Min 5 tambah 12 ya. 1/7 ya. 1/3 A inverse ya. Benar kan nih? A inverse. A adalah, oh ini udah inverse ya. A adalah inverse dari matriks ini ya. Udah inverse berarti ya. Min 1, min 3, 45 dikali 1/3 ya. Ini A adalah inverse dari sini. Oke, tinggal dikali. Min 1 kali 1, min 1, min 9, jadi min 10 ya. 4 dikali 15, 4 kali 1, 4 tambah 15, 19 ya. Jadi X-nya min 10/3, Y-nya 19/3 ya. Ini X-nya min 10/3, Y-nya 19/3. Yang ditanya 2X tambah Y ya. 2X tambah Y. Oke. 3-nya taruh di bawah jadi ya. 2 kali X berarti 2 dikali min 10 ya. Ditambah Y-nya 19. Min 20 tambah 19 jadi min 1. Min 1/3. Oke, yang B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Ntar saya kasih link rekamannya ya. Link rekaman video pembahasan. Oke, jika diketahui cos setengah theta sama dengan akar dari X plus 1/2X. Ditanya X kuadrat min 1/X kuadrat. Ya. Oke, kita kuadratkan aja ruas kiri kanan ya. Kita kuadratkan berarti ini kita kuadratkan ya. Cos kuadrat dari setengah theta, ruas kanan dikuadratkan, akarnya hilang ya. X plus 1/2X. Ini kalau kita pisahkan ya, X/2X itu setengah, ditambah 1/2X ya. Kalau setengahnya pindah ke kiri, berarti cos kuadrat setengah theta dikurang setengah, itu 1/2X ya. Kalau kita kali 2, ya, kita kali 2, berarti 2 cos kuadrat setengah theta dikurang 1 sama dengan 1/X ya. Nah, 2 cos kuadrat, ingat rumus yang cos 2X ya. Cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1 ya. Jadi kalau ini bisa kita ubah jadi cos setengah dikali 2. Jadi cos theta sama dengan 1/X ya. Oke, cos X sama dengan, cos theta sama dengan 1/X. Nah, kita lihat dari soal yang X kuadrat, soalnya X kuadrat min 1/X kuadrat ya. Kan tadi 1/X adalah cos theta. Kalau X berarti kan 1/cos theta yang dikuadratkan ya. Dikurang 1/X kuadrat. 1/X kuadrat berarti kan cos kuadrat theta ya. 1/X itu kan cos theta. Kalau 1/X kuadrat berarti cos yang dikuadratkan. Nah, 1/cos, ini kan 1/cos kuadrat. 1/cos kuadrat itu secant kuadrat ya. Secant kuadrat dikurang cos kuadrat. Secant kuadrat itu bisa diubah jadi tangen ya. Tangen kuadrat theta ditambah 1.
cos kuadrat 1 min sin kuadrat ya. 1 min sin kuadrat. Ini tinggal sebenarnya nyari yang sama-sama pilihan jawaban ya. 1 dikurang 1 ini bisa habis. Jadi min ketemu min jadi plus ya. Jadi tangen kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta ya. Jadi pilihan jawabannya yang A ya. Ada yang kurang jelas? Oke, mau dituntasin apa gimana? Ada 3 soal, apa buat latihan apa mau dituntasin? Halo, halo? Tasking, Pak. Tuntasin aja, Pak. Ya, tanggung ya. Sorry, 20. Misalkan AB sudut lancip dibentuk oleh sumbu X dan garis singgung kurva. Garis singgung kurva ini ya. Di titik potong kurva tersebut dengan garis ini. Ya. Cari titik potong berarti Y1 sama dengan Y2 ya. Berarti Y2X min 5 sama dengan ini kan. Min X kuadrat plus 6X min 8 ya. Pindah kiri aja ya. X kuadrat 6X pindah kiri jadi min 6. Min 6 tambah 2 jadi min 4X. Min 8 pindah kiri jadi plus 8. 8 kurang 5 plus 3 sama dengan 0 ya. Kita faktorkan kan X min 1, X min 3 ya. Berarti X-nya 1 atau 3 ya. Nah, pada saat X sama dengan 1, kan gradien itu kan turunan pertama ya. Gradien. Ini M itu turunan pertama. Turunan pertama dari kurva, berarti min 2X tambah 6 ya. Min 2X tambah 6. Nah, pada saat X sama dengan 1, berarti gradiennya adalah min 2 dikali 1, ya kan? Ditambah 6. Berarti 4 ya. Gradiennya 4. Kalau X-nya sama dengan 3, berarti gradiennya min 2 kali 3, min 6 tambah 6. Berarti 0 ya. Gradien itu kan tangen ya. Kalau tangen alfa sama dengan 4, ini tangen tan A. Ini kan sudut yang pertama A ya. Sama dengan 4. Ingat kalau tangen 4, berarti sinnya begitu ya. Ini sudut A. Tangen depan per miring, depan per samping. Berarti ini akar 17 ya, jumlah. Berarti dia sin A-nya depan per miring ya, 4 per akar 17. Nah, kalau di sini tangen B-nya 0 ya. Tan B-nya 0, berarti sin-nya 0 ya. Sin B sama dengan 0. Berarti B-nya sama dengan 0 ya. Yang ditanya sin A min B ya, sin A min B. Sin A min B, karena B-nya 0 berarti sama juga sin A ya. Sin A tadi udah ada tuh, 4 per akar 17 ya. Kalau kita rasionalkan, berarti dikali akar 17 per akar 17, berarti 4 per 17 akar 17 ya. Jadi jawabannya yang D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. 2 soal lagi. Jika diketahui ini ada 3 ya. 3 suku barisan aritmetika, maka nilai suku kedua dan yang ini nih, yang memenuhi apa ya? Ingat 3 barisan aritmetika yang berurutan berarti 2 kali suku kedua sama dengan suku pertama tambah suku ketiga ya. 2 dikali suku kedua, Y kuadrat ditambah 3Y min 1 dibagi 3. Suku pertama tambah suku ketiga. Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 ditambah suku ketiga. Y min 1. Ini per 3. Kita kali 3 ya semuanya. Kita kali 3 biar hilang pecahannya. Berarti ini 2 ya. 2 dikali itu. Langsung dikali aja ya. 2Y kuadrat. 2 dikali 3Y. 6Y. 2 dikali min 1. Min 2. Ya. Sama dengan ini dikali 3. 3Y pindah kiri deh ya. Yang sebelah kanan nih. Ya. Min 3Y. 3 dikali min 1 jadi plus 3 ya. Sama dengan ini kan kuadrat sempurna yang dalam akar nih ya. Kuadrat sempurna. Akar dari Y plus 1 ya.
Ini kan yang dalam akar ini kan Y plus 1 kuadrat nih. Ya. Berarti kalau akarnya, karena dikali 3, 3 ini harga mutlak ya. Harga mutlak Y plus 1. Artinya bisa plus, bisa minus sebenarnya tadi ya. Oke. Y plus 1. Terus kita kaliin. Ini digabung. 2Y kuadrat, 6Y sama dikurang 3Y kan jadi plus 3Y ya. Min 2 plus 3 plus 1 ya. Sama dengan 3 harga mutlak Y plus 1. Kita kuadratkan aja ya. Kuadratkan. Berarti kuadrat 2Y plus 1. 2Y kuadrat plus 3Y plus 1. Ini kuadrat. Yang sebelah kanan kita kuadrat atau pindah ke kiri. Ya, pindah kiri jadi 9. Langsung aja 3 kali Y. 3Y plus 3 kuadrat sama dengan 0. Ingat kayak tadi itu ya. Selisih kuadrat. A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi A plus B kali A min B ya. A plus B kali A min B. Oke, ini ditambah. Ya. Kurung 2Y kuadrat ditambah 3Y ditambah 1 ditambah 3Y plus 3, ya kan? Dikali A min B, ya. 2Y kuadrat plus 3Y plus 1 dikurang A min B, ya. Min 3Y min 3. Ini sama dengan 0. Oke, jadi apa tuh? Ini ada 2. Ini 1 tambah 3, 4. Nah, 2-nya bisa keluar, ya. 2 kali Y kuadrat ditambah 3Y, 4 itu dibagi 2 jadi 2 ya. Dikali 3Y kurang 3Y habis ya. Ini min 1. Min 1 benar nggak? Min 1, ya. 1 kurang 3, min 2 ya. Berarti bisa keluar juga 2-nya. 2 dikali Y kuadrat min 1 ya. Sama dengan 0. Oke. 2-nya bisa kita coret ya. Ini kan bisa difaktorin ya. Y plus 1, Y plus 2. Ini Y plus 1, yang sebelah kanan, Y plus 1, Y min 1 ya. Berarti ada 3 nilai Y ini ya. Ada 3 nilai Y. Ini min 1, ini min 2, ini udah ada, ini plus 1 ya. Jadi yang mungkin adalah suku keduanya berarti yang mungkin mana? Y kuadrat plus 3Y min 1. Yang ditanya suku kedua kan? Ya, suku kedua. Dimasukin Y-nya. Y kuadrat. Kalau min 1, 1. Kalau min 1 berapa? Oke, kalau min 1 berarti U2-nya. Min 1 kuadrat 1 ya. 1 dikurang 3 dikurang 1 dibagi 3. Jadi min 1 ya. Kalau min 2 bisa nggak? Min 2 suku keduanya Y kuadratnya 4 dikurang 6 dikurang 1 dibagi 3. Min 7 ini jadi 1 ya. Berarti min 1 bisa. Kalau Y-nya 1. Kalau Y-nya 1, U2-nya 1 kuadrat 1 ditambah 3 dikurang 1 dibagi 3. Ini 1 ya. Udah ada nih. Ya. Jadi jawabannya min 1 dan 1B ya. 1 dan 3. Ada yang kurang jelas? Seru ya. Oke, soal terakhir ya. Diberikan sistem persamaan ini, ya, X kuadrat plus Y, min XY tambah Y kuadrat sama dengan 7.
Yang kedua, X min XY tambah Y sama dengan min 1. Nah, kalau yang ini nih, kita yang gampang sih ini. Ya. Min XY-nya pindah ruas, pindah ke kanan, berarti XY itu sama dengan, ini pindah ruas, min 1 pindah kiri, X tambah Y tambah 1 ya. Dari sini ya. Oke, kalau ini persamaan 1, ini persamaan 2, ya. Kalau kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan 1 tambah 2, ya. Persamaan 1, kita tambah persamaan kedua. Ini jadi X kuadrat, ada X ya, tambah X, min XY jadi min 2XY, terus ada Y kuadrat, ya, tambah Y kuadrat, ada Y, ya, 7 ditambah min 1 berarti plus 6, ya, plus 6. Oke, kita buat kuadrat, kita bagi 2 aja nih. Ini X kuadrat sama plus X, ya. Kalau jadi kuadrat sempurna kan X kuadrat, ini yang plus Y kuadrat, ya. Plus Y kuadrat, kalau mau bikin kuadrat sempurna, plus 2XY, ya. Terus ada X plus Y ini, ada X plus Y, plus X plus Y. Tadi awalnya kan min 2, ya. Di sini plus 2. Jadi harus jadi min 4XY, ya. Min 4XY kan plus 2XY jadi min 2. Balik lagi ke asal, ya. Min 6 pindah kiri. Oke, ini kuadrat sempurna, jadi X plus Y kuadrat, ya. Plus XY, ya. Plus yang ini. Plus X tambah Y. Dikurang 4XY min 6, ya. Min 4XY tambah 6. Nah, XY-nya ini kita ganti aja sama yang pertama nih. Ya. Ya. Jadi min 4 kali X tambah Y tambah 1. Dikurang 6, ya. Karena ditanyakan ini X tambah Y, ya. Kita buat persamaan kuadrat dalam X plus Y, ya. Yang ini min 4X plus Y, ini kan 1. Ini min 4XY, ya. Ini jadi X plus Y kuadrat. Tambah 4. Jangan tambah deh, ya. Ini kan plus 1 min 4, jadi min 3, ya. Min 3 dari X plus Y, ya. Terus min 4 kali 1, min 4, min 6, jadi min 10. Nah, jadi persamaan kuadrat, ya. Persamaan kuadrat dalam XY, ya. Bisa pakai rumus kecap, ya. Berarti X plus Y, kan ditanya X plus Y, ya. Min B, ingat rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC, ya. Per 2A. Min B, koefisiennya kan 3, min 3 berarti 3, ya. Plus minus B kuadrat min 4AC, ya. 3 kuadrat 9, 4 kali 1 kali min 10, jadi plus 40. Ya. Per 2A, 2A-nya 1, 2, ya. 9 tambah 40, 49, akarnya 49, 7. Berarti 3 plus minus 7 per 2, ya. Jadi yang pertama kita pakai plus, 3 tambah 7, 10, dibagi 2, 5. Yang kedua pakai min, 3 kurang 7, min 4, ya. Min 4 dibagi 2, min 2. Jadi X tambah Y bisa 5 atau min 2. Yang 1 atau 3. Ya, B, ya. Oke, tuntas. Ada yang tanya? Halo, halo, masih pada tidur? Masih pada bangun? Seperti, Pak. Oke. Enggak. Ntar kalau yang butuh rekaman ini, pembahasannya, PM saya ya. Oke. Saya tutup Oke, Pak. pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua ya. Semoga pada Waalaikumsalam. lolos besok ya. Ya, makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.